Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus Kristus. Kami sudah 3 hari ini pelayanan di Surabaya. Tapi kami tetap memantau apa yang terjadi atas umat pilihan Tuhan Israel, anak sulung Tuhan Israel. Karena saudara, semua apapun yang akan terjadi ke depan yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman tidak bisa terlepas dari Israel. Karena dia anak sulung. Itu jelas dicatat di Keluaran 4 ayat 20-22. Katakan kepada mereka bahwa Israel itu anak sulungku. Saudaraku yang saya kasih, walaupun kami pelayanan kemana-mana, tapi gereja tanpa tembok tetap jalan. Ini Kamis yang kemarin ya. Wah, ya langsung ketakutan mereka, gemetar, ya kan? Kalau datang ke saya yang begitu, saya tarik dasternya. Ya. Udah, ya udah. Jadi jalan. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus. Kita sudah tiba di gereja tanpa tembok Sri Pintu. Ya, puji Tuhan. Mereka dulu ini tidak percaya Yesus, sekarang mereka jadi percaya Yesus. Ya, mayoritas mereka dulu Bani Kedar Nebayot, puji Tuhan. Dengan kesetiaan, ketaatan kita melayani Tuhan, ya mereka bisa menjadi percaya, bahkan mereka menjadi koordinator ya untuk mengangkat barang-barang makanan-makanan yang kita mau Saudara, kalau saya nggak ada, istri saya yang melayani. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tetap semangat sekalipun hambanya tidak ada. Sudah ya. Haleluya. 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 Mari kita semua bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, semua bangkit berdiri, kita angkat lagu, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Udah. Bapak itu tadi jemput anaknya. 5 tahun nih. 5 tahun nih. Dia lek dope. Pak, minggu depannya Pak, memang begitu Pak. Saudara, ini beritanya ya. Yordania usul 3.000 anggota Hamas diasingkan dari Gaza untuk akhiri perang. Jadi Yordania ini saudara, dia rela ambil 3.000 Hamas supaya perang berakhir. Karena Yordania sudah lihat Hamas ini kalang kabut dan tidak punya kemampuan untuk menaklukkan Israel. Ya, Yordania dilaporkan telah mengusulkan rencana untuk mengasingkan 3.000 anggota Hamas dan sayap militernya dari jalur Gaza dalam upaya untuk mengakhiri perang brutal Israel yang sedang berlangsung. Ya, media STAE ini media sana ya, mengungkap hal tersebut dalam laporannya pada Senin tanggal 24 bulan 3 2025 menurut sumber Amerika Serikat AS dan Palestina yang diberi pengarahan tentang usulan Yordania. Mereka yang akan diasingkan akan mencakup para pemimpin militer dan sipil Hamas. Jadi pemimpin militer Hamas dan sipil-sipil yang bekerja di partai politik itu saudara akan diasingkan. Ya, saudara. Nah, terus rencana tersebut juga menyerukan pelucutan senjata Hamas dan faksi perlawanan lainnya di Gaza ini akan mengakhiri kekuasaan Hamas di wilayah yang dilanda perang tersebut dan memungkinkan otoritas Palestina untuk mengambil alihnya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ya berharap Hamas ini mau. Kenapa? Karena kalau dia pun tidak mau, dia tidak mungkin bisa bertahan lama. Karena Israel itu pasti dibela Tuhan karena dia umat pilihan, anak sulung. Makanya jangan mengutuk Israel. Yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Ya, saya akan bacakan terus ya.
Kementerian Luar Negeri Yordania menolak menanggapi laporan tersebut. Menurut laporan MEE, usulan tersebut muncul saat Israel meningkatkan pengeboman di Gaza hanya beberapa hari setelah melanggar gencatan senjata yang ditandatanganinya dengan Hamas awal tahun ini. Saudara yang saya kasih, ini Yordania sudah melihat Hamas kewalahan. Sepertinya kalau saya lihat Hamas pun ini siap ya untuk diungsikan. Karena kalau tidak diungsikan, dia tetap ada di wilayah Palestina, di Gaza Utara, Khan Yunis atau apa, kemungkinan mereka Hamas ini akan lenyap. Ya, pada 18 Maret, jet-jet tempur Israel melancarkan puluhan serangan udara di Gaza saat orang-orang bangun untuk makan sahur Ramadan, menewaskan 400 warga sipil termasuk hampir 200 anak-anak. Sejak itu, serangan Israel yang terus-menerus di jalur Gaza tersebut telah menewaskan 300 orang secara keseluruhan. Pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 orang. Orang Palestina, maksudnya termasuk Hamas ya, bercampur ya. Sejak Oktober 2023 termasuk hampir 18.000 ya anak-anak dan juga sebagian Hamas. Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari 113.000 orang terluka. Gencatan senjata dilanggar oleh Israel adalah perjanjian 3 fase dimulai dengan penghentian sementara permusuhan dan dimaksudkan untuk mengakhiri perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Saudara, tapi Israel tidak mau menarik pasukannya dari Gaza. Israel tidak mau ya, karena Israel tahu pasti mereka dibela Tuhan, pasti mereka menang ya. Yordania usul ini, saya ulang bagian keduanya ya, saya baca ya. Namun Israel menolak untuk pindah ke fase kedua dari kesepakatan seperti yang disepakati dan malah meminta perpanjang fase pertama yang menunda berakhirnya perang dan penarikan penuh pasukan. Hamas menolak untuk memperpanjang fase pertama dan bersikeras beralih ke fase kedua seperti yang disepakati sebelumnya. Jadi saudara yang saya kasih, ini indikasi Hamas sudah mulai melemah, walaupun dia tahu bahwa Israel ya melanggar gencatan senjata, banyak korban, tetapi dia tetap mau minta damai untuk fase kedua. Sedangkan Israel maunya fase pertama saja, ya masih tetap dalam tahap perang. Ya, terus saya akan bacakannya sampai selesai ya. Hamas menolak untuk memperpanjang fase pertama dan bersikeras beralih ke fase kedua seperti yang disepakati sebelumnya. Meskipun gencatan senjata dilanggar oleh pengeboman Israel, Hamas telah menyatakan kesediaan untuk melanjutkan negosiasi untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata. Artinya Hamas ini sudah pasrah lah. Yang penting kita damai lah. Udah, walaupun kau melanggar gencatan senjata, ya udah. Yang penting kita damai gitu ya. Stevie Witkoff, utusan khusus Amerika ya, Serikat untuk Timur Tengah yang membantu menengahi kesepakatan fase pertama, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Tucker Carlson pada hari Jumat bahwa Hamas tidak dapat memerintah di Gaza dan harus melucuti senjatanya. Ini yang Hamas tidak suka ya, kalau disuruh lucuti senjata. Proposal serupa telah diajukan beberapa kali oleh Israel sejak perang pecah, yang menyatakan kepergian para pemimpin Hamas dari Gaza dengan imbalan di akhirnya pertempuran. Ya, seorang komandan Israel yang bertanggung jawab atas urusan tawanan mengusulkan sebuah rencana tahun lalu untuk mengakhiri perang di Gaza dengan mengizinkan para pemimpin Hamas lewat dengan aman sebagai imbalan atas pembebasan semua tawanan. Saudaraku yang saya kasih, ketika tawanan dibebaskan, Israel kasih ya pengampunan kepada pemimpin-pemimpin Hamas, tapi harus melucuti senjatanya ya. Pejabat Hamas secara konsisten menolak ya seruan agar mereka dilucuti senjatanya atau meninggalkan Gaza, dengan bersikeras bahwa mereka akan membawa senjata
selama pendudukan Israel masih berlangsung. Saudara kasih, kita lihat aja nanti ya. Hamas ini kalau saya lihat sudah menyerah dengan alasan ya udahlah, kalau kau pun sudah nyerang kami nggak apa-apa, yang penting lanjutkan ke fase kedua, yaitu perdamaian, jangan ada perang lagi. Saudara, kita hanya berdoa ya. Tuhan Yesus berkati Indonesia, jaga lindungi dari keributan, dari perang, berkati juga Israel, gereja tanpa tembok satu pintu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kami dari Surabaya ya, ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Jawa Timur, Surabaya ya. Oke, Tuhan berkati semua.